Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan serta diberi semangat untuk menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita buka dengan membacakan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di bab yang pertama di kelas 9 ini kita akan membahas iman kepada hari akhir ataupun kiamat. Nah, meyakini hari akhir atau iman kepada hari akhir, ya. Iman itu percaya akan adanya hari akhir. Itu ada dua. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro yaitu kiamat yang besar, hancurnya seluruh alam semesta. Nah, runtuyannya sebelum kita ke surga ataupun ke neraka, maka ada jalan-jalannya. Yang pertama ada yaumul barzah atau di alam kubur, ya. Yaumul barzah menunggu alam kubur. Manakala kita sudah meninggal, maka kita akan dikubur, ya, di alam kubur atau alam barzah. Hari menunggu untuk kiamat, ya. Hari menunggu untuk yaumul ba'ats ataupun hari kebangkitan. Nah, dari hari kebangkitan maka kita akan ada hari yang namanya yaumul hasyr, yaitu hari dikumpulkan seluruh manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir untuk dimintai pertanggungjawaban selama ia masih hidup di dunia. Kemudian setelah yaumul hasyr maka nantinya ada yaumul mizan, di mana yaumul mizan itu hari pertimbangan amal baik dan amal buruk kita. Dari mana amal baik dan amal buruk kita? Hasil buah dari selama kita hidup di dunia, maka nanti akan dimintai pertanggungjawaban serta nanti akan ditimbang. Apakah timbangannya itu berat sebelah, ya, berat ke kiri? Jika berat ke kiri maka itu harus melewati proses dulu yang namanya neraka, ya. Nauzubillah. Nanti akan hasilnya berakibat surga ataupun neraka, ya. Jika timbangannya bagus maka kita akan masuk ke dalam surga. Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia ialah yang beramal semasa hidupnya untuk menyiapkan kehidupan di akhirat kelak. Kiamat sugro, apa itu kiamat sugro? Ya, yaitu kiamat kecil. Contohnya meninggalnya seseorang karena kecelakaan atau musibah
tsunami dan lain sebagainya. Gempa itu termasuk kiamat sugro, ya. Nah, salah satu contohnya ini, ya. Ada gunung meletus, kemudian jalan raya amblas karena longsor dan lain sebagainya. Itu kiamat sugro, kiamat kecil, ya. Kemudian yang kedua ada maaf, di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarril khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Jadi semua manusia, semua makhluk hidup pasti akan merasakan yang namanya mati. Manusia pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Bulan-bulan kemarin, di bulan Juni, Juli, banyak ke bulan Juni, banyak orang yang meninggal. Nah, itu bisa disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Banyak orang-orang yang meninggal dunia, ya. Maka kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selamat dunia dan akhir. Selanjutnya yaitu ada kiamat kubro, ya. Kiamat kubro yaitu kiamat besar yang terjadinya kematian dan kehancuran seluruh alam semesta. Jadi alam ini akan dihancurkan oleh Allah. Contohnya seperti ini, ya. Bumi sudah hancur. Ini terjadinya kiamat kubro atau kiamat yang besar, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak bisa. Mau di mana bersembunyi, tidak ada tempat yang aman. Seluruhnya hancur lebur, ya. Dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi orang yang senantiasa di dunianya mengerjakan kebaikan, tentu dia akan melihat balasannya nanti di akhirat. Pasti balasannya insya Allah balasan berupa surga, ya. Kemudian di ayat ke-8-nya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula, ya. Jadi yang mengerjakan kejahatan meskipun sedikit, contohnya apa? Contohnya menyembunyikan tas milik teman kita, itu pun akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sama, ya. Pasti akan dibalas oleh Allah meskipun kecil, ya. Nyanak sendal di masjid, pastinya Allah akan membalas perlakuan dia. Di mana? Kalau tidak di dunia, pasti nanti di
akhirat. Nah, demikian sahabat-sahabatku yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangan. Jika ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa lewat japri saja ya. Kita akhiri saja dengan membacakan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.